Hari ini gue mau bahas kasus yang lagi rame tentang salah satu YouTuber mukbang terkenal asal Korea yang bernama Suyang. Tanggal 10 Juli kemarin dia melakukan streaming di YouTube channelnya dan dia menjelaskan tentang ancaman pemerasan yang dialaminya dari beberapa YouTuber lain. Hai guys, selamat datang di channel Wow Ternyata. Dilansir dari The Asia Woman, mukbang atau eating show mulai populer di Korea Selatan pada tahun 2010. Ide ini berawal dari gagasan makan sendirian itu sangat menyedihkan. Makanya banyak orang yang suka nonton video mukbang orang lain supaya kesannya mereka tuh nggak lagi makan sendirian dan juga nggak merasa kesepian. Nah, seiring berjalannya waktu, mukbang ini kemudian makin banyak peminatnya dan mulai merambah ke berbagai platform penyiaran termasuk juga di YouTube. Salah satu mukbanger asal Korea yang cukup terkenal di YouTube dan saat ini sudah memiliki 10,4 juta subscriber adalah seorang wanita cantik yang bernama Suyang. Suyang yang lahir pada tanggal 14 April 1996 memiliki tinggi 160 cm dan berat 50 kg. Menurut gue pribadi, Suyang ini emang salah satu YouTuber yang views-nya itu paling stabil. Bisa dilihat, hampir semua video dia itu pasti di atas 1 juta views. Dan gue pribadi juga dulu suka banget nontonin video-video dia. Gue rasa hampir semua orang yang nonton itu bakal mikir, kok dia bisa ya makan banyak banget tapi badannya tuh tetap kurus. Konsep video dia itu adalah makan dalam porsi yang luar biasa banyak di sebuah tempat makan. Dia biasanya itu makan sebanyak porsi untuk 20 orang, dan amazingnya dia bisa habisin semua makanan yang dia pesan. Nah, selain karena dia bisa makan dalam porsi yang gila, Suyang ini juga ternyata terkenal karena dia cantik dan juga memiliki kepribadian yang polos dan super lembut. Suyang memulai YouTube channelnya di tahun 2018, dan di tahun 2020 silam, dia sempat tersandung kasus YouTube backdoor advertising bersama dengan beberapa YouTuber mukbang lainnya. Jadi intinya mereka tuh membuat video yang sebenarnya mengandung promosi iklan produk tertentu, tapi mereka tidak mencantumkannya sebagai promoted video. Dan dikarenakan kasus ini, Suyang sempat membuat klarifikasi minta maaf dan dia juga sempat berhenti dari YouTube pada bulan Agustus tahun 2020. Tapi 3 bulan kemudian, yaitu pada bulan November tahun 2020, dia akhirnya memutuskan untuk comeback ke YouTube dan menghapus sebagian besar video lamanya. Setelah itu, pada bulan Januari 2024 ini, dia juga sempat kembali tersandung kasus rasisme yang membuat masyarakat Filipina merasa emosi. Dia membuat sebuah video bersama seorang komedian wanita yang bernama Kim Ji Young yang juga berasal dari Korea Selatan. Nah, sebenarnya apa sih yang bikin dia itu dicap rasis? Jadi, di video ini, Kim Ji Young berpura-pura menjadi pelanggan asal Filipina yang bernama Nitung yang menikah dengan seorang pria Korea. Ternyata video tersebut membuat marah publik Filipina yang menganggap bahwa penggambaran Nitung yang diperankan oleh Kim Ji Young merupakan sebuah hinaan terhadap orang Filipina. Menanggapi hal tersebut, akhirnya Suyang menghapus video itu dan juga membuat permintaan maaf di akun Instagramnya kepada masyarakat Filipina. Nggak lama kemudian, masih di tahun yang sama, tepatnya pada tanggal 11 Juli tahun 2024, tiba-tiba Suyang membuat sebuah video live stream di mana dia mengaku bahwa dalam 4-5 tahun terakhir ini dia telah diperas dan juga diancam oleh sebuah komunitas YouTuber di Korea Selatan. Di dalam video berdurasi 45 menit tersebut, dia menceritakan bahwa dia pernah berpacaran dengan seorang laki-laki selama sekitar 5 tahun. Suyang mulai berpacaran dengan pria ini sejak dia masih berstatus pelajar. Dan awalnya cowok ini sebenarnya bersikap baik dan juga memperlakukan Suyang dengan sangat baik. Tapi sayangnya, seiring berjalannya waktu, cowok ini mulai menunjukkan sifat aslinya. Waktu Suyang kuliah, cowok ini mulai bersikap kasar kepadanya dan juga sering memukul Suyang. Karena itulah, Suyang akhirnya meminta putus ke cowok ini. Tapi sayangnya cowok ini gak mau diputusin oleh Suyang. Dia lalu bilang ke Suyang kalau dia itu punya video intimnya si Suyang, dan kalau mereka sampai putus, cowok ini bakal menyebarkan video ini ke keluarga dan juga teman-temannya Suyang. Saat itu memang sih si Suyang belum menjadi YouTuber, tapi tetap aja
Mana ada perempuan yang mau kalau aibnya ini disebar-sebar, meskipun cuman ke keluarga dan juga teman-teman. Akhirnya mereka nggak jadi putus. Tapi cowok ini bukannya berubah dan introspeksi diri, dia malahan membawa Suyang untuk bekerja di dunia hiburan malam. Dan selama kerja di dunia hiburan malam itu, semua penghasilan Suyang ini diambil sama si cowoknya. Di Korea sendiri, bekerja di dunia hiburan malam itu mempunyai reputasi yang buruk. Jadi nggak lama setelah bekerja sebagai LC di sebuah bar, Suyang akhirnya memutuskan untuk berhenti. Dia memohon ke cowoknya untuk mengizinkan dia berhenti bekerja. Tapi cowoknya itu nggak terima. Dia nanya ke Suyang kayak gini, Kalau kamu nggak kerja, gimana kamu bisa menghasilkan uang buat kita? karena itulah akhirnya si Suyang ngide untuk membuat sebuah YouTube channel mukbang. Mereka cukup kaget banget karena ternyata YouTube channelnya si Suyang ini berkembang dengan sangat pesat. Banyak orang yang tertarik untuk nonton dan juga suka dengan personality Suyang yang seperti malaikat. Dari channel tersebut, cowoknya itu dikatakan telah mendapatkan hasil pembagian sebesar 70-30 dengan perusahaannya si Suyang dan juga telah mendapatkan uang sebesar 4 miliar won atau sekitar 46 miliar rupiah. Suyang bahkan seringkali tidak memiliki cukup uang untuk dirinya sendiri. Yang bikin si Suyang tetap bertahan selama 4 tahun meskipun dia diperas oleh kekasihnya sendiri adalah dikarenakan dia memiliki rasa tanggung jawab terhadap sebuah panti asuhan tempat dia menyumbang selama ini. Suyang dikatakan secara konsisten telah menyumbang sekitar 200 juta won atau sebesar 2 miliar rupiah sejak tahun 2019. Tapi selama 4 tahun dia bikin video mukbang dan menghasilkan bukan cuma followers tapi juga uang yang sangat banyak, ternyata dia masih sering dipukulin cowoknya itu setiap hari. Kalau kita lihat lagi dengan teliti, di video-videonya Suyang itu sering terlihat memar di tangannya. Sejak YouTube channelnya itu berkembang, Suyang akhirnya membuat sebuah perusahaan MCN untuk channel YouTube-nya. Dan cowoknya itu menjadi CEO dari perusahaan tersebut. Jadi basically, perusahaan itu sebenarnya mengurus YouTube channelnya Suyang. Dan mereka memiliki anggota staf dengan peran dan juga pekerjaannya masing-masing, seperti mengedit, merekam, dan lain-lain. Ternyata, cowok ini bahkan dengan tega memukul Suyang di depan para stafnya. Akhirnya setelah bertahun-tahun mengalami kekerasan, stafnya Suyang memberanikan diri untuk melaporkan hal ini kepada polisi. Sejak kasusnya itu ditangani oleh polisi, banyak rumor beredar tentang Suyang dan juga kehidupan masa lalunya. Singkat cerita, si cowok ini akhirnya nggak tahan dengan tekanan atau gimana, dia memutuskan untuk melarikan diri dari kehidupan. Jadi karena tersangkanya udah nggak ada lagi di dunia, akhirnya kasusnya itu diberhentikan. Meskipun sepertinya si Suyang sudah bisa bernafas dengan lega, karena orang yang memeras dan juga memanipulasi dia selama hidup itu sudah tidak ada, ternyata datang lagi sebuah masalah lain di dalam hidupnya Suyang. Waktu rumor mengenai kehidupan masa lalu Suyang beredar, ternyata ada sekelompok YouTuber yang mencari tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Suyang. Dan mereka juga entah dari mana mendapatkan video dewasanya Suyang. Diketahui ada 3 YouTuber dan juga seorang anonimus yang melakukan blackmail kepada Suyang dan melakukan pemerasan terhadapnya. Mereka bolak-balik menelpon perusahaan Suyang dan mengancam jika tidak diberikan uang tutup mulut, maka mereka akan menyebarkan video dewasa Suyang dengan kekasihnya itu. Ketiga YouTuber itu adalah Gu Jae-yo, Karakula, dan Jongkook Jin. Karakula sendiri merupakan sebuah channel media berita yang sering mengungkapkan kebenaran dari sebuah kasus. Kalau kalian ingat di video gue yang sebelumnya itu pernah membahas tentang kasus pelecehan seksual di Miryang. Nah, di sana kan ada seorang cewek yang dituduh sebagai pacar dari salah satu pelaku sehingga kehidupan pribadi serta bisnisnya itu menjadi hancur. Media yang memberitakan hal tersebut adalah Karakula. Jadi sebenarnya sejak dulu Karakula ini memang sudah sering membuat video kontroversi. Dan seperti yang udah gue bahas di atas, di Korea itu memiliki image sebagai wanita yang bekerja di dunia hiburan malam adalah sebuah aib. Jadi akhirnya Suyang dan perusahaannya itu terpaksa membayar uang tutup mulut kepada para pemerasnya itu. Dikatakan bahwa ada rekaman telepon antara Gu Jae-yuk dan juga Jongkook Jin di mana mereka membicarakan berapa jumlah uang yang hendak mereka peras dari perusahaannya Suyang. Gu Jae-yuk kemudian mengatakan bahwa dia cuma berhasil
mendapatkan 11 juta won atau sekitar 128 juta rupiah dari Suyang. Dia juga berkata kepada Jongkook Jin, Daripada kita mengekspos videonya Suyang, lebih baik kita membiarkan dia menjadi sumber uang kita, karena dia mempunyai uang yang sangat banyak. meskipun dia berkata bahwa dia cuma mendapatkan uang sebesar 11 juta won dari Suyang, namun agensi Suyang mengatakan bahwa mereka telah memberikan 55 juta won atau sekitar 643 juta rupiah kepada Gu Jae-yuk sebagai uang tutup mulut. Tim kuasa hukum Suyang mengumumkan rencana mereka untuk mengajukan tuntutan ke jaksa penuntut terhadap 4 YouTuber yang telah memeras Suyang. Meskipun Karakula, Gu Jae-yuk, dan juga Jongkook Jin menyangkal semua tuduhan tersebut, namun seiring dengan berkembangnya kontroversi tersebut, YouTube telah menangguhkan monetasi terhadap YouTube channel mereka. Banyak orang yang gak menyangka kalau Suyang mengalami hal yang sekeras ini dalam hidupnya. Karena memang benar-benar gak pernah kelihatan. Selama dia bikin video, dia tuh selalu nampak ceria dan juga selalu humble, dan gak ada tanda-tanda kalau dia itu mengalami begitu banyak masalah di dalam hidupnya selama ini. Kuasa hukum Suyang menjelaskan bahwa saat ini Suyang sedang dalam kondisi mental dan fisik yang sangat buruk. Dia bahkan gak bisa menanggapi kasus pemerasan ini, dan dia juga merasa bahwa dia harus menanggung semua konsekuensi ini sendirian. Sedih banget ya guys. Ya, kita doakan saja semoga kasusnya si Suyang ini bisa cepat selesai dengan baik, dan semoga Suyang juga bisa cepat pulih dari traumanya dan juga bisa terus berkarya. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini, dan tolong bantu subscribe dan share cerita ini ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa makin berkembang. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.